Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kok nggak semangat ya? Kelaparan ya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini pada puasa semua enggak nih? Puasa. Lapar enggak? Hah? Lapar? Ya kalau lapar ya memang karena puasa kita lapar, tapi jangan sampai ketika nanti ikut kajian ya nanti seperti ini ya. Ini contoh yang nggak boleh ditiru. Ya, jangan sampai ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk nggak nih? Enggak ya? Oke, ya supaya acara kajian ini kita dapat ilmu yang baik ya. Ada tidak datang duduk diam ngantuk, yang terjadi nanti apa? Ngantuk. Enggak dapat ilmunya, cuma dapat 10-20% ya. Makanya ada aturannya nih. Aturannya apa? 100% terlibat. Terlibat itu apa? Ketika ditanya ngapain? Ketika ditanya menjawab. Ketika diminta melakukan. Oke, sekarang saya minta, ya kan udah janji ketika diminta melakukan ya, untuk sedekah. Sedekah apa? Sedekah senyum. Ya, senyum 2255. Ada yang pernah tahu ya di sini ya, senyum 2255. Senyum 2255 itu gimana? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, selama 5 detik kepada 5 orang. Jelas? Jadi sedekah senyum harus giginya kelihatan. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, selama 5 detik kepada 5 orang. Jelas? Oke, sekarang sedekah. Yuk bareng-bareng sedekah senyum 225 go. Ayo cari 5 orang. Minimal 5 orang. Ayo senyum, kasih senyum temennya, cari senyum temennya. Oke, nah kita akan belajar ya mengenai maaf memaafkan. Nah, kenapa itu maaf memaafkan itu gimana sih? Biasanya terjadi ketika ada perselisihan, ada pertengkaran. Ketika ada perselisihan, ketika ada pertengkaran, maka mengakibatkan apa? Orang jadi sedih. Betul enggak? Kalau berantem, kalau berkelahi, beda pendapat, ya kan? Ribut, akhirnya jadi sedih, betul? Kemudian apalagi? Loh kok gitu sih? Kok bisa ya? Heran-heran. Penasaran kok bisa temanku seperti ini, kok bisa suamiku seperti ini, kok bisa istriku seperti ini, kok bisa kakakku seperti ini, kok gitu sih? Nanya, kok banyak ya, kok ada sesuatu ya? Kemudian bisa juga apa yang terjadi, marah-marah ya, ketika terjadi perselisihan, beda pendapat, marah-marah, betul apa betul? Ada enggak
ketika terjadi selisih, terjadi pertengkaran, akhirnya marah-marah, betul? Ada orang yang seperti itu? Ada nggak? Orangnya hadir nggak di sini? Duduk di sebelah mana dia? Yang suka marah-marah itu loh, kalau bertengkar ada di sini? Hadir atau orangnya hadir ya? Duduk di sebelah mana dia? Hah? Di depan apa di belakang? Bahkan bisa menimbulkan ketakutan. Jadi kalau ini marah-marah ini tidak memaafkan bisa menimbulkan ketakutan karena diancam, dimarahin dan lain sebagainya. Dan jadi beban seumur hidup. Selama ini tidak diselesaikan bisa jadi beban. Bisa jadi beban. Bisa menimbulkan di samping beban berat karena kepikiran terus toh, ya toh? Kalau ada masalah belum selesai kan kepikiran, ya apa dia? Nah, ketika kita pikiran ini akan dibawa kemana-mana. Mau adik-adik ini di kelas di pikiran, mau di rumah pikiran, bapak ibu yang di rumah kepikiran, inilah jadi beban terus. Ya, dan bisa menimbulkan apatisme, cuek, ya udahlah. Jarke wae, biarin aja, aku nggak peduli lagi, cuek aja. Kemudian juga perasaan bersalah. Jadi kita merasa bersalah kepada orang lain ketika kita punya masalah dengan orang lain, dan ini akan terus menghantui kita sebelum masalah ini diselesaikan. Bahkan beberapa kasus terjadi pertengkaran fisik, bahkan bunuh-bunuhan. Betul enggak? Pertengkaran itu bisa menimbulkan fisik, perkelahian, bahkan pakai senjata. Ini. Jadi ketika resikonya apa sih ketika orang tidak memaafkan atau minta maaf? Ya ini resikonya. Bisa terjadi perkelahian. Lalu bisa jadi terjadi juga putus asa, nggak punya harapan, nggak mau ngapa-ngapain. Juga bisa terjadi antar saudara, antar kawan, antar sahabat, keluarga, pecah. Perpecahan di organisasi, terjadi perpecahan, ini kan timbul perselisihan. Ketika perselisihan nggak dijalankan, perselisihan tidak diselesaikan, ini bisa timbul masalah. Bukan cuma level keluarga, bukan antar teman, organisasi pun seperti itu. Biasanya kalau nggak saling setuju, akhirnya timbul bikin organisasi lain, bikin pengurus lain, bikin organisasi perjuangan. Ya toh? Kenapa perpecahan itu? Nah, kenapa sih ini terjadi? Why? Ini bisa terjadi karena penyebabnya apa sih? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya ketika apa penyebabnya orang kok berkelahi sih, orang kok bertengkar sih, orang kok berselisih paham sih? Ternyata penyebabnya adalah karena dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang ideal. Fakta di dunia ini, antara yang idealisme kita, antara yang wah mestinya ini, kudune gini, harusnya begitu, pakai ilmu kudu, mengkudu-kudukan orang lain. Karena kita pengen supaya orang lain, organisasi lain, orang tua kita, teman kita, sahabat kita sesuai dengan persepsi kita, sesuai dengan gambaran kita. Istri solehah itu harusnya seperti ini, suami soleh itu seperti ini, anak itu harus gini, harus gitu. Nah, padahal tidak tercapai, tidak ada kondisi yang ideal. Pasti semua orang itu punya kekurangan. Ya.
Yang mana dia seringkali melakukan hal-hal yang di luar harapan. Di luar harapan yang di luar dari harapan ideal itu. Ini menimbulkan pertentangan. Karena tidak sesuai dengan idealisme kita. Jadi masalah utama kenapa sih terjadi perselisihan adalah ketika harapan dan kenyataannya itu beda. Antara keinginan kita dengan kenyataannya beda. Itulah yang menimbulkan pokok penyebab daripada pertengkaran, perselisihan. Harapan kita, harapan suami, harapan istri, harapan orang tua, harapan anak, harapan sahabat, harapan ketua beda dengan kenyataannya. Perbedaan inilah yang ketika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah. Masalah ini akan menimbulkan konflik. Konflik ini akan menimbulkan pertengkaran. Lah ini ketika tidak ada solusinya, tidak saling memaafkan, saling menyadari, terjadi perpecahan dan lain sebagainya tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Kenapa ketika terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataan? Kenapa ketika ada kondisi yang tidak ideal, kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kok kita jadi marah, kok kita jadi sedih, kok kita jadi jengkel, kok bertengkar? Hal yang mendasar yang tidak dilakukan adalah orang sering gini. Orang itu sering bilang, saya mencari ridho Allah, aku ngajar mencari ridho Allah, belajar mencari ridho Allah. Betul apa betul? Betul enggak? Banyak orang bilang, udah ini kulakukan untuk mencari ridho Allah. Ridho Allah, ya, ridho Allah itu, nih, bentar. Ridho Allah itu tidak terjadi ketika kita tidak ridho duluan. Ridho Allah hanya bisa terjadi ketika kita ridho dengan keputusan Allah. Ketika kita bisa menerima apa yang sudah terjadi. Ketika ada hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Ketika orang lain melakukan sesuatu tidak sesuai harapan. Ketika seorang istri melakukan sesuatu tidak sesuai harapan suami. Ketika seorang suami melakukan sesuatu tidak sesuai dengan harapan istri. Konflik bisa jadi tidak terjadi ketika kita menerima. Menerima itu bukan berarti menerima ini kondisi Allah sudah menentukan. Diterima, ridho terhadap takdir Allah. Inilah yang harus kita lakukan. Bahwa kemudian kita melakukan sesuatu agar nanti lebih baik, anaknya lebih baik, istrinya lebih solehah, suaminya lebih soleh, keluarganya lebih harmonis, ya wajib. Tapi kondisinya itu diterima dulu, ridho dulu terhadap keputusan Allah. Jadi karena orang tidak menerima, merefuse, mereject, menolak, nggak terima, mengkudu-kudukan orang lain, akibatnya tadi tidak ridho terhadap keputusan Allah, tidak ridho terhadap takdir Allah.
Terus kudu gimana? Apa yang harus dilakukan ketika terjadi konflik, ketika ada hal yang tidak ideal? Yang harus dilakukan adalah pertama sadar. Sadar dulu bahwa ada sesuatu masalah. Sadar dulu bahwa kita punya masalah dengan orang lain, punya masalah dengan sahabat, punya masalah dengan istri, punya masalah dengan suami, punya masalah antar teman, antar sahabat, antar pengurus. Sadar. Ada sadar, oh ada konflik toh, oh ada sesuatu yang enggak ideal, oh ada sesuatu yang enggak ada, yang tidak mulai harapan. Aku kudu piye? Jangan direspon langsung. Kalau direspon langsung emosi akibatnya fatal. Dan tadi ridho, dan kita ketika orang berbuat salah, ada enggak orang yang ketika disalahin, disakit hatiin, diselisihin, kemudian tidak mau memaafkan? Ada enggak? Saking sakit hatinya enggak mau memaafkan. Ada? Karena sudah keterlaluan tidak mau memaafkan. Ada? Kira-kira kalau dia tidak mau memaafkan, misalnya nih dulu waktu sekolah, ya ini ibu atau bapak-bapak, ada sahabat yang mengkhianatin kita, lalu kebayang terus, saudaranya yang mengkhianati kebayang, sahabat yang mengkhianati kebayang terus, sampai sekarang saking sakit hatinya kebawa-bawa, tidak bisa memaafkan. Apakah ketika tidak dimaafkan masalahnya selesai? Masalahnya selesai enggak? Enggak. Kira-kira orang itu mungkin enggak sudah lupa? Ya? Orangnya sudah lupa, yang punya masalah dengan kita, lah kita ingat-ingat terus. Kira-kira kalau orangnya sudah lupa, kitanya nginget, yang rugi siapa? Perasaannya nggak enak, nanti mau reuni, wah dateng si A, si Fulan nih, orang enak hatiku kalau dia datang. Wah ada acara keluarga, nggak enak kalau datang. Begitu kelihatan, wah motornya lewat, nggak enak hatinya. Jadi ada picuan-picuan yang membuat kita jadi masalah dalam pengerasaan kita. Mau sedih, mau jengkel, mau marah dan lain sebagainya, terpicu gara-gara peristiwa itu. Padahal dia sudah lupa. Kan aneh. Jadi kita mengizinkan orang yang sudah menyakiti kita, orang yang sudah menyakiti bapak ibu, untuk terus nyakitin. Ketika kita tidak memaafkan, karena berarti kan sakit hatinya muncul lagi, jengkelnya muncul lagi. Artinya kita membiarkan, ya, orang itu untuk nyakiti kita terus menerus bahkan seumur hidup. Ketika kita belum memaafkan, janjane yang rugi siapa gitu loh. Ketika tidak memaafkan, kita lihat kenapa sih harus memaafkan? Kenapa kita harus memaafkan? Satu, karena perintah Allah. Ini dalilnya. Dalilnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Ini kalau ada masalah dengan Allah, masalah itu bukan hanya dengan kita loh, dengan sesama manusia, dengan Allah juga punya masalah. Dan kepada surga yang seluas-luasnya selangit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Dan ini. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini Allah minta supaya ketika punya masalah, maaf, no, orang lain punya masalah. Ini perintah Allah. Ini permintaan Allah dalam Al-Quran. Dalilnya jelas. Lah kalau kita diminta Allah kok enggak mau terus piye itu? Boleh, enggak memaafkan boleh, tapi melanggar perintah Allah. Melanggar ajuran Allah. Dan ini kita lihat nih, secara Allah pun juga ngomong dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah yang paling mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Bisa jadi masalah dulu yang kita nggak suka, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita marah, membuat kita jengkel, membuat kita jadi baik hari ini, membuat kesuksesan kita hari ini. Tapi kita nggak menyadari itu. Kita menganggap itu jelek, kita benci peristiwa itu. Tapi padahal itu baik kita. Karena menurut persepsi kita. Dan itu sudah terjadi, itu sudah takdir Allah. Kenapa sih kalau harus memaafkan lagi? Kebahagiaan dan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kalau kita punya masalah nggak diselesain, kita tidak memaafkan, tadi hidup kita akan penuh kesedihan, penuh kedengaran, penuh kemarahan, nggak enak dipelihara terus, bahkan seumur hidup sampai mati pun bisa masalah terus. Ada risetnya. Orang yang sakit itu sebagian karena dia tidak memaafkan orang lain. Kenapa? Ketika dia sakit hati, ada hormon-hormon yang merusak tubuhnya, yang membuat dia jadi sakit. Kolesterolnya tinggi lah, darah tinggi, kemudian asam urat, diabetes. Sebagian itu karena menyimpan beban yang menimbulkan sakit fisik. Jadi jangan-jangan persoalan kesehatan Bapak Ibu di sini karena punya sakit hati yang belum memaafkan orang lain. Ini ada risetnya nih, diambil kesimpulan orang Barat. Orang yang tidak memaafkan itu gimana sih? Saat Anda tidak memaafkan, Anda merasakan sabetan celurit raksasa. Artinya ketika kita punya konflik dengan orang lain, berarti kita disabet celurit itu. Kita disabet oleh celurit, peso gitu ya, tancepin gitu, kita sakit nih, sakit. Di seberang celurit ada orang yang telah di seberang celurit itu, peso itu, orangnya nancepin celurit, ya, orangnya ada di seberang, mereka mendapat kesakitan Anda seperti duri. Celurit ini sedemikian menyakitkan, kemanapun Anda pergi celurit itu mengikuti, dan demikian pula si orang yang menyakiti. Jadi celurit itu nempel terus dalam diri kita, ngikut terus, sakit hatinya dipelihara terus, dan kita ingat terus sama orangnya. Perasaan kita nggak enak, sedih, marah, jengkel terus menerus, padahal orangnya sudah nggak ada. Tapi dia ngikut terus, pikiran kita itu terkontaminasi dengan jelek-jelekannya dia. Ibadahnya jadi nggak enak. Memaafkan itu bagian membebaskan seseorang dari penjara, dan kita sadar bahwa orang itu adalah diri kita sendiri. Jadi ketika tidak memaafkan, kita bagikan penjara karena kita punya masalah yang selalu mengikuti kita dan kita gak bisa keluar. Karena mau jadi ini tidak enak, itu gak enak, jadi sakit fisik maupun mental. Jadi harus gimana? Apa yang harus dilakukan? Tadi ya, Syekh Burhanes sudah tahu bahwa kita sadar bahwa kita punya masalah, kemudian kita sadar bahwa kita harus memaafkan karena itu perintah Allah, karena itu untuk kebaikan kita, karena itu untuk kebahagiaan kita, karena itu untuk karena ini untuk masa depan kita.
Karena kalau tidak dimaafkan yang rugi diri kita sendiri. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah ridho. Jangan bilang mencari ridho Allah, tapi kita tidak bisa ridho terhadap apa yang sudah terjadi. Ridho Allah tidak akan terjadi ketika kita tidak ridho atas keputusan Allah, takdir Allah, termasuk konflik tadi, termasuk disakitin tadi, termasuk dipukul tadi, termasuk dihianati tadi. Itu sudah terjadi, itu sudah jadi takdir, terima. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Pasrah, tawakal, serahkan ini kepada Allah. Serahkan persoalan ini kepada Allah. Ya Allah, si fulan ini mengkhianati aku. Ya Allah, si fulan ini nyakitin aku. Ya Allah, dia berbuat zalim kepadaku. Serahkan kepada Allah. Lalu apalagi? Ambil hikmahnya. Jadi kata Allah, firman Allah, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buatmu. Jadi yang kita benci, yang kita tidak suka itu bisa jadi ada hikmahnya. Dan pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, itu pasti. Ketika kita mau mencari. Ketika tidak mencari, ya tidak ada. Ketika tidak mencari, yang ada hanya kesedihan, yang ada kemarahan, yang ada kejengkelan, yang ada sakit hati terus-menerus yang kita dapatkan. Karena tidak mencari, sebetulnya apa sih yang jadi hikmah? Misalnya, saya ini dulu punya utang banyak miliar-miliar ya. Kemudian ketika saya hijrah, ketika sadar nih, self awareness, sadar bahwa itu riba, itu masalah. Datanglah banyak debt collector, datang nagih, marah-marah, ngancam-ngancam. Perasaan jadi tidak enak, ketakutan. Tapi saya berusaha, ya Allah, saya pasrah kepada Allah, saya terima ya Allah. Ya Allah, apa sih jalan? Kasih petunjukmu supaya saya bisa lepas dari itu. Dan saya ambil hikmahnya apa? Saya sekarang jadi bisa menasihati orang. Saya bisa bikin buku mengenai bagaimana menyelesaikan utang. Terus saya bisa jadi belajar banyak ayat-ayat yang sebelumnya saya nggak pernah belajar. Itulah hikmah. Apa sih yang positif? Dulunya nggak enak, ditagih-tagih, diancam-ancam itu nggak enak. Tapi selalu ada hikmahnya kalau kita mau cari. Kemudian sebaliknya, kalau tadi kan memaafkan, kenapa sih kalau di samping memaafkan, ya kita pun harus minta maaf ketika ada masalah. Kenapa kok harus minta maaf? Karena ketika kita berbuat salah, kita nggak mau minta maaf, gengsi, lupa atau dan lain sebagainya, Allah tetap catat. Allah tetap catat kesalahan kita dan bisa membuat bangkrut. Nih hadisnya. Ini hadis dari Rasulullah SAW, dari hadis riwayat Muslim nomor 6522. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta atau barang. Itu karena para sahabat, bahwa yang bangkrut itu siapa sih? Oh, dia nggak punya duit, nggak punya barang perniagaan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Jadi orang ini banyak pahalanya, sholat, puasa, zakat. Namun ia juga datang dengan membawa dosa kezoliman. Di samping tadi orangnya baik, sedekahan, zakat, puasa, sholat, ya. Namun
ia pernah mencerca di sini, menuduh tanpa bukti terhadap si itu, memakan harta si anu, menumpahkan darah orang ini, memukul orang itu. Jadi orang ini dosanya banyak. Mukul orang, ngambil harta, ya, menuduh tanpa bukti. Maka sebagai tebusannya atas kezaliman tersebut diberikanlah di antara kebaikannya kepada si ini, si anu dan si itu. Artinya pahala tadi, orang yang tadi pahala zakat, puasa, ngajinya dia, sholatnya dia, kebaikannya dia, yang Allah kasih pahala dikasihkan kepada orang yang dizolimi. Kemudian hingga kebaikannya itu apabila kebaikannya telah habis dibagikan kepada orang yang dizalimi, sementara belum semua kezalimannya tertebus, diambillah kejelekan kesalahan yang dimiliki oleh orang yang dizalimi itu lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Artinya ketika tadi pahalanya untuk nutup gak cukup, dosa orang yang didolimi itu dikasih kepada orang yang ahli ibadah tadi, sehingga dia bangkrut. Bawa pahala banyak ketika menghadap Allah di akhirat nanti, tapi dia bangkrut karena dituntut oleh orang lain atas perbuatannya. Makanya kita harus minta maaf. Nah, makanya kita perlu tobat. Tobat gimana? Stop dari perbuatan dosa, sesal, rasa menyesal, tidak mengulangi lagi. Dan kalau ada urusan dengan manusia harus diselesaikan. Mau itu urusan harta benda, mau itu urusan fisik, mau itu urusan perasaan, menyakiti hati orang lain, menghina dan lain sebagainya, selesaikan, minta maaf. Karena kalau tidak, nanti di akhirat nanti dihitung dan bisa jadi bangkrut. Jangan merasa pahalaku sudah banyak, sudah sholat tahajud, sholat sunnah, sholat wajib, ngajar, jadi ustadz, ngaji terus, sedekah terus, tapi ternyata bangkrut nantinya. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari contoh Rasulullah SAW ketika beliau mau meninggal. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemimpin agama Islam, sebagai seorang pemimpin negara, apa sih yang beliau lakukan ketika beliau berbuat kesalahan? Kita lihat yang satu ini, yaitu Ukasah, sang ahli surga. Ceritanya seperti apa? Nah, ceritanya seperti ini. Yuk dilihat, dipahami, dihayati. Tolong bisa konsentrasi ya, anak-anak, ibunya yang punya anak, tolong anaknya diperhatikan ya. Dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu untuk pergi ke Masjid Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang hari-hari wafatnya jatuh sakit, dan ketika dalam keadaan sakit beliau minta dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu untuk pergi ke masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan adzan, dan
Rasul pun bersama-sama dengan seluruh sahabat melaksanakan sholat di masjid. Usai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang selalu merindukan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun menyampaikan kepada mereka, kalian, kata Rasulullah. Dan Rasul mengulang-ulang kembali pertanyaan ini seluruh sahabat melaksanakan sholat di masjid. Usai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang selalu merindukan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun menyampaikan kepada mereka, aku adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat kalian semua mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku adalah orang yang berkasih sayang kepada kalian semua. Dan pada hari ini, wahai sahabatku, kalau saja semasa hidupku aku pernah menyakiti salah seorang di antara kalian, maka balaslah pada hari ini. Aku tidak ingin nanti di hari akhir ketika aku bertemu dengan Allah, Allah menuntut balas terhadapku karena perlakuanku yang zalim terhadap salah satu di antara kalian, kata Rasulullah. Dan Rasul mengulang-ulang kembali pertanyaan ini, siapakah di antara kalian yang pernah aku sakiti? Siapakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Sebanyak 3 kali, terus diulang. Sampai kemudian salah seorang berdiri dan maju menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sahabat saling berpandangan dan berbisik-bisik, bagaimana mungkin ada seseorang yang maju dan hendak mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyakitkannya. Rasul adalah seorang manusia yang memiliki akhlak paling lembut. Rasul adalah seorang manusia pilihan Allah yang tidak mungkin pernah menyakiti hati orang lain. Namun sahabat ini bertanya, wahai Rasul, saya yang pernah engkau sakiti, Rasul. Kemudian Rasul bertanya, apakah seorang Rasul pernah menyakiti umatnya? Ya Rasul, dalam perang Badar pernah terjadi suatu saat ketika engkau dengan tongkatmu hendak memukul untamu untuk mempercepat untamu berjalan, dan tongkatmu itu menyentuh punggungku wahai Rasul, menyentuh tulang rusukku wahai Rasul, dan itu sakit sekali rasanya Rasulullah. Seluruh sahabat kembali berpandang-pandangan, apa yang hendak dilakukan sang pemuda ini? Dan pemuda ini melanjutkan, Rasulullah, seandainya engkau tidak mengulang sebanyak 3 kali, aku tidak akan pernah mungkin mengatakan hal ini terhadapmu. Tapi hari ini aku ingin menuntut balas terhadap perlakuanmu terhadapku di saat perang Badar tersebut, wahai Rasulullah. Kemudian para sahabat pun mulai berpandangan dan bertanya kepada pemuda itu, Ukasya, apa-apaan engkau? Rasul dalam keadaan sakit dan bisa-bisanya engkau berkata seperti ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan seluruh sahabatnya, dan Rasul mengatakan, baik Ukasya, Bilal, tolong ambilkan tongkat di rumah Fatimah, tongkatku, ambil ke sana agar Ukasya dapat memukulku. Dan Bilal pun memandang Rasulullah tak percaya. Rasulullah kembali menyuruh Bilal, Bilal pergilah dan ambil tongkat tersebut. Bilal pun pada akhirnya mematuhi perkataan Rasulullah, dan Bilal menuju ke rumah Fatimah. Dadanya menderu, dadanya bergetar, tangannya bergetar. Rasulullah sebentar lagi akan dipukul oleh Ukasya. Dan ketika Bilal mengambil tongkat tersebut di rumah Fatimah dan menyerahkannya kepada Rasulullah, Rasulullah menyerahkannya pada Ukasya. Silahkan Ukasya, tuntut balaslah terhadap kezaliman yang pernah aku lakukan padamu. Apa kata Ukasya? Tidak sampai di situ Rasulullah, ketika dulu engkau memukulku, tidak ada satu lapis kain pun yang ada di bajuku, yang ada di badanku Rasulullah. Maka silakan buka bajumu Rasulullah, supaya engkau bisa merasakan sakitnya tongkatmu mengenai kulitku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuka bajunya dan kemudian menyerahkan punggungnya untuk senantiasa bisa dipukul oleh Ukasya. Sahabat-sahabat yang berada di masjid sudah tidak bisa lagi menahan rasa yang ada di dada mereka. Satu persatu di dalam masjid tersebut mulai menangis. Ukasya, apa-apaan engkau ini? Apa yang engkau lakukan pada Rasulullah?
Lalu Ukasha mengatakan, ini urusanku dengan Rasulullah para sahabat. Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun kemudian pada akhirnya mendekati Ukasha dan mengatakan, Ukasha, balaslah perlakuan Rasulullah itu terhadap kami saja Ukasha. Kami sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak mungkin rela kamu mukul Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan Abu Bakar, jangan Umar. Allah mengetahui apa yang ada di hati kalian. Ini urusanku dengan Ukasha. Ya, ini urusanku dengan Rasulullah, kata Ukasha. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ukasha, aku adalah menantu Rasulullah. Pukul saja aku Ukasha. Jangan badan Rasulullah. Rasulullah sedang sakit, tega-teganya engkau berbuat seperti itu. Apa kata Rasul? Ini urusanku dengan Ukasha. Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, wahai Ali. Begitu pula dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mengatakan, kami adalah cucu-cucu Rasulullah. Silahkan kau pukul saja kami, wahai paman Ukasha. Kami tidak akan mungkin rela bahwa engkau akan memukul paman kami. Engkau akan memukul kakek kami. Maka Ukasha mengatakan, tidak cucu-cucu Rasulullah. Ini urusanku dengan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah sudah bersiap-siap untuk dipukul oleh Ukasha, sudah memberikan bahunya untuk Ukasha, Ukasha memegang tongkat tersebut, diputar-putarkannya, digoyang-goyangkannya tongkat tersebut. Apa yang terjadi? Ukasha mendekati badan Rasulullah dan langsung saja Ukasha melempar tongkat tersebut dan Ukasha memeluk tubuh Rasulullah. Rasulullah, bagaimana mungkin aku Rasulullah, orang yang sangat mencintaimu, mampu untuk melakukan ini, wahai Rasulullah. Rasulullah, bagaimana mungkin aku Rasulullah, orang yang sangat menyayangimu, melakukan ini, wahai Rasulullah. Tidak akan pernah mungkin aku menyakitimu, Rasulullah. Apa yang aku lakukan ini semata-mata karena aku sayang dan cinta padamu, wahai Rasul. Aku hanya ingin agar kulitku bersentuhan. Aku hanya ingin agar aku bisa memeluk badanmu, wahai Rasulullah. Badan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Rasulullah, aku tahu inilah akhir hidupmu, wahai Rasulullah. Izinkan aku memeluk tubuhmu, wahai Rasulullah. Izinkan aku mencium wangi tubuhmu, wahai Rasulullah. Dan Ukasha tidak mampu lagi membendung air matanya. Terus memeluk dan terus berurailah air matanya. Karena ia bisa mencium tubuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kata Rasul? Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin melihat siapa penghuni syurga, siapa ahli syurga, maka inilah orangnya. Dialah Ukasha. Ukasha, orang yang pernah minta didoakan oleh Rasulullah agar masuk syurga tanpa hisab, ternyata adalah orang yang sangat mencintai Rasul. Tidak mungkin Ukasha menyakiti Rasul. Ukasha melakukan itu hanya ingin bisa memeluk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh orang yang berada di masjid pun menangis dan mereka semua memeluk Ukasha dengan mengatakan, wahai Ukasha, betapa cinta dan sayangnya engkau kepada Rasulullah, wahai Ukasha. Ukasha luar biasa. Ukasha memberikan teladan yang luar biasa terhadap kita. Pun Rasulullah SAW memberikan teladan yang luar biasa untuk kita. Lihat rasa cinta di antara keduanya. Bagaimana dengan cinta kita? Dan pelajaran yang luar biasa dari Rasulullah. Di hari akhir-akhir hidupnya, Rasul paham ketika dipanggil oleh Allah kelak akan ada yang dipertanggungjawabkan. Maka Allah meminta ridho dari orang-orang yang mungkin pernah beliau sakiti agar mereka bisa mengikhlaskan perbuatan Rasulullah. Dan ini juga termasuk bagian dari orang-orang yang memiliki hutang agar senantiasa membayar hutangnya sebelum ajal menjemputnya, seperti kisah yang berikut ini yang mudah-mudahan mendatangkan pembelajaran untuk kita, insya Allah. Ya, itulah Rasul. Ketika mau meninggal, beliau dalam khutbahnya minta maaf. Artinya bagaimana seorang pemimpin besar, pemimpin kita, mau untuk minta maaf, mau untuk dibalas. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau sombong dengan kondisi kita? Merasa gengsi untuk minta maaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik, ya,
Apa yang harus dilakukan? Mintalah maaf. Ketika berbuat salah, mintalah maaf. Ketika orang selain berbuat salah dan dia minta maaf, maafkanlah. Ketika kita berbuat baik, artinya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ketika kita memaafkan orang, artinya ketika kita berbuat itu, berbuat kebaikan itu, artinya kita untuk diri kita sendiri. Sedangkan ketika kita berbuat jahat, kita tidak mau memaafkan, kita pengen orang lain tahu bahwa kita sakit, kita pengen membalas dendam, kita berbuat jahat, kejahatan itu untuk diri kita sendiri. Nah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, adik-adik untuk praktek nanti di rumah ya. Cari orang-orang yang pernah kita sakiti atau menyakiti kita. Siapa aja itu, ini daftarnya. Mintalah maaf dan maafkan orang itu ketika dia berbuat salah. Meminta maaf tidak harus menunggu lebaran. Tidak ada perintah dari Rasulullah atau Allah minta maaf di lebaran, nanti tidak ada. Memaafkan tidak perlu orang itu harus minta maaf. Kapanpun kita merasa ada orang yang menyakiti hati, kita maafkan. Kita akan hidup ini jadi plong lega, nggak membawa penyakit kemana-mana. Siapa aja ini? Allah. Ini orang-orangnya. Ini Nabi kita. Ini orang-orang yang bisa jadi menyakiti kita, bisa jadi kita menyakiti mereka. Jadi yuk lihat daftar orang-orang itu, perhatiin apakah kita berbuat salah ke mereka atau kita disalahin mereka. Minta maaf dan maafkan mereka. Ini orang-orangnya. Cek Bapak Ibu, ada enggak orang-orang yang berbuat salah kepada kita? Jika ilmu ini bermanfaat, apa yang Bapak Ibu dapatkan, silahkan di-share. Jadikan ini amal jariah kita. Bapak Ibu terima kasih, adik-adik terima kasih. Saya minta maaf jika ada hal yang kurang pas, dan saya minta maaf juga tadi saya sedikit emosional karena saya merasa terganggu. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmad Mirza yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang beliau pernah rasakan kepada kita semua. Masih ada waktu kurang lebih 12 menit. Saya buka satu pertanyaan saja bagi yang ingin bertanya kepada beliau. Kami persilakan ibu-ibu, barangkali ada satu pertanyaan. Itu yang di belakang angkat tangan, pusing atau mau bertanya? Gini-gini. Bapak-bapak ada? Yang di luar juga kami persilahkan untuk bisa bertanya jika ada pertanyaan, satu saja maksimal. Hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kami anggap tidak ada pertanyaan, dan kalau tidak ada pertanyaan berarti itu tandanya semua paham. Kalau semua paham berarti tinggal melaksanakan tugas yang tadi sudah ditugaskan oleh beliau kepada kita. Minta maaf kepada daftar-daftar yang tadi sudah ditampilkan oleh beliau. Allah utamanya karena kita banyak dosa kepada Allah. Nabi Muhammad karena kita sudah banyak meninggalkan sunnah-sunnahnya. Orang tua kita, anak kita, saudara kita, teman, kerabat, tetangga, dan semuanya perlu kita mintai maaf. Tidak perlu menunggu lebaran, karena memaafkan itu waktunya sekarang sebelum kita meninggal. Demikian mungkin tausiah dan pengalaman yang dibagikan oleh Ustadz Mirza kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita haturkan kepada beliau jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmu yang beliau berikan kepada kita menjadi berkah buat beliau dan kita semua. Kita akhiri acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya ingin mengerjakan tugas dari beliau. Saya memohon maaf kepada semuanya apabila selama saya berdiri sampai terakhir ini ada kesalahan baik secara sadar maupun tidak sadar. Bisa dimaafkan? Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nek salamnya terakhir kayaknya pada semangat karena udah selesai dan mau berbuka, okay? Ya. Dipersilakan Bapak.